Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini, saya akan membagikan suatu pengalaman dari salah seorang narasumber. Kebetulan, narasumber kali ini berprofesi sebagai supir angkot. Dia pernah mengalami suatu kejadian yang amat menakutkan. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian, supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Kita mulai saja ke ceritanya. Sebut saja narasumber kali ini bernama Mang Amir. Mang Amir berprofesi sebagai supir angkot. Pekerjaannya ini sudah dia tekuni dari tahun 1985. Dalam menjalankan profesinya ini, biasanya Mang Amir hanya sendirian. Namun pada tahun 1993, waktu itu keponakannya yang bernama Andi baru keluar sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan. Diajaknya lah Andi ini untuk menemani Pak Amir dalam menjalankan angkutannya. Pak Amir biasanya keluar narik angkotnya itu dari pukul 1:30 malam. Sasarannya adalah para ibu-ibu yang hendak berangkat ke pasar. Karena kebetulan Pak Amir sudah mendapatkan langganan ibu-ibu yang biasa berangkat ke pasar itu. Jadi Pak Amir sudah tidak harus keliling-keliling lagi. Pak Amir langsung menjemput ke tempat yang menjadi jemputan para ibu-ibu itu dan diantarkannya ke pasar, lalu diantarkan pulang kembali. Dari situ Pak Amir lalu narik paling malam sampai pukul 10. Kalau misalnya dari pagi sampai sore rame, selepas isya pun Pak Amir sudah pulang. Pada suatu hari kebetulan waktu itu Pak Amir mendapatkan borongan dari salah seorang keluarga untuk mengantarkannya ke suatu daerah. Kebetulan jalur yang harus dilalui oleh Pak Amir ini bukan jalur trayeknya. Singkat cerita, berangkatlah Pak Amir dan Andi ke desa tersebut. Selepas zuhur, Pak Amir dan Andi sudah selesai mengantarkan para keluarga itu. Pak Amir dan Andi bergegas untuk melanjutkan narik angkotnya. Di tengah perjalanan pulang, ketika di jalanan yang agak berkelok-kelok, Pak Amir dari depan melihat ada sebuah kecelakaan. Kecelakaan itu melibatkan satu truk dan satu sepeda motor. Terlihat dua orang korban sudah tergeletak di pinggir jalan. Di sana ada sekitar 4 orang bapak-bapak yang terlihat sedang mengurusi dua orang tersebut. Awalnya Pak Amir hendak langsung melewati TKP kecelakaan tersebut. Dan saat sudah dekat, mobil angkot Pak Amir ini dicegat oleh salah satu bapak-bapak di sana. "Pak, berhenti Pak." Pak Amir lalu memberhentikan angkotnya. "Kenapa Pak?" "Pak, maaf, tolongin. Antar korban ini ke rumah sakit Pak. Siapa tahu masih bisa ketolong. Di sini belum ada mobil yang lewat Pak." Pak Amir lalu melihat kondisi korban. Terlihat kondisi korban cukup parah. Salah satu korbannya, kepalanya mengeluarkan darah. Terlihat ada belahan dari kepalanya tersebut. Dan yang satunya lagi, dari mulutnya sudah mengeluarkan darah. Napasnya juga tersengal-sengal. Aduh, gimana ya Pak? "Pak, maaf Pak, tolongin Pak. Nanti masalah biayanya gampang dikondisiin sama keluarganya aja. Yang penting sekarang siapa tahu bisa ketolong Pak." "Yaudah deh Pak, masukin aja ke dalam angkot Pak." Pak Amir dan Andi lalu membantu bapak-bapak tersebut untuk memasukkan dua korban tersebut ke dalam angkot. "Pak, tapi saya minta tolong, bapak-bapak ada yang ikut di dalam." "Ya udah saya ikut Pak." Salah satu bapak-bapak tersebut ikut masuk ke dalam angkot milik Pak Amir itu. Berangkatlah Pak Amir melajukan angkotnya sekencang mungkin. Karena kebetulan rute yang dilewati oleh Pak Amir itu kebilang rute yang jarang dilewati oleh kendaraan. Jarak dari TKP menuju rumah sakit terdekat itu sekitar 40 menitan, kalau lancar. Lalu sampailah Pak Amir ini di jalur utama. Terlihat banyak kendaraan sudah berlalu lalang.
Bahkan Pak Amir beberapa kali terjebak di titik-titik macet. Nah, saat 3 kilo lagi hendak sampai ke rumah sakit, terlihat salah satu korban di belakang mulai mengerang kesakitan. Dan tak berapa lama, dia langsung berhenti mengerang. Dan satunya lagi yang masih mengeluarkan darah itu, dia juga langsung berhenti, tidak mengerang juga. Si bapak yang di dalam angkot Pak Amir itu mengecek detak jantung dari kedua korban itu. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Pak, meninggal pak, ucap Pak Amir sambil mengendarai angkotnya. Iya pak, detak jantungnya udah berhenti pak. Innalillahi. Terus sekarang gimana pak? Udah pak, terus aja pak ke IGD. Tadi bapak-bapak yang di sana juga, mereka kayaknya langsung laporan ke polisi. Paling langsung nyusul langsung ke rumah sakit ini pak. Ya sudahlah pak, lanjut aja ke rumah sakit ya, ujar Pak Amir. Ya. Sesampainya di rumah sakit, para perawat yang di sana langsung menurunkan korban tersebut. Setelah dicek, ternyata memang kedua korban tersebut sudah meninggal dunia. Singkat cerita, setelah pihak keamanan dan keluarga korban datang, dan setelah semuanya beres, Pak Amir pamit mau pulang. Dari pihak keluarga pun sudah memberikan sejumlah uang untuk mengganti biaya transportasi Pak Amir ini. Pak Amir melihat di bangku belakangnya itu banyak darah yang tergenang di situ. Di, nanti pulang mobil langsung cuci ya. Mang, udahlah langsung disetim aja mang. Dicuci manual takutnya ini mah nggak bersih. Iya juga ya. Udahlah yuk ke tempat setim dulu aja. Bang Amir dan Andi lalu bergegas menuju salah satu tempat pencucian mobil. Nah, setelah mobil dicuci, Pak Amir dan Andi lalu pulang. Besoknya setengah 2 malam, mereka berdua melakukan aktivitas seperti biasanya, menjemput para ibu-ibu yang akan berangkat ke pasar, lalu melanjutkan narik angkotnya. Kebetulan hari itu dari pagi sampai sore, penumpang yang naik angkot Pak Amir ini cukup banyak. Nah, tapi ketika masuk waktu maghrib, ada sesuatu yang aneh. Mendadak waktu itu ketika Pak Amir dan Andi yang duduk di bangku depan sedang melewati jalur yang agak sepi, mereka mencium aroma bau amis yang cukup menyengat dari jok penumpang di belakang. Loh, Mang, Amang nyium sesuatu nggak sih, Bang? Ucap Andi. Iya, Dik, kayak bau amis ya. Andi nengok ke belakang. Takutnya memang ada barang milik penumpang yang tertinggal. Gak ada apa-apa, Bang, di belakang. Apa bekas darah kemarin ya? Wah, masa sih, Di? Tadi siang baik-baik aja, Di. Gak ada bau kayak gini. Ya juga sih, Bang ya. Mungkin ini kali penumpang ada yang lagi datang bulan atau gimana? Bocor kali di situ. Ya udah nanti kamu pas sudah nyampe rumah mobil langsung cuci ya. Iya, Mang. Pak Amir waktu itu karena memang target pendapatannya sudah cukup, langsung saja melajukan kendaraannya menuju rumahnya. Sesampainya di rumahnya waktu itu pukul 8 lebih. Di, langsung cuci ya. Mamang mau mandi dulu. Iya, Mang. Andi lalu mengambil beberapa perlengkapan untuk menyuci angkot milik Pak Amir ini. Diturunkannya jok dari penumpang itu supaya Andi bisa lebih leluasa untuk membersihkan bangku belakang angkot tersebut. Nah, bagian angkot itu mulai disabuni oleh Andi. Nah, saat Andi
mengambil selang, samar-samar dia melihat di dalam angkotnya, dia seperti melihat ada dua sosok pemuda yang sedang duduk di belakang. Namun saat Andi menoleh lagi ke arah tersebut, kedua sosok itu sudah hilang. Halusinasi kali ya, pikir Andi waktu itu. Andi lalu melanjutkan membersihkan mobilnya. Nah, setelah selesai, Andi lalu mandi dan ngopi di teras rumah bersama Pak Amir. Hingga pukul 10 malam, Pak Amir lalu masuk untuk beristirahat. Masukin mobil ke garasi. Ya, Mamang mau tidur duluan. Kamu juga langsung tidur. Jangan gadang. Nanti kan 1:30 langsung berangkat lagi. Ya iya, Mang. Nah, saat Andi ini mulai memasukkan angkot milik Pak Amir ke dalam garasi, entah kenapa, dia merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. Seakan ada sosok yang menatapnya dari belakang. Namun saat Andi menoleh ke arah belakang, tak ada apapun di sana. Andi lalu masukkan kendaraannya ke dalam garasi. Nah, setelah itu Andi langsung istirahat. Pukul 1:30 menjelang subuh, mereka mulai berangkat menuju jemputan ibu-ibu yang akan ke pasar. Namun kali ini, saat mereka mulai melajukan kendaraannya, bau amis dari jok belakang penumpang tersebut mulai tercium. Di, kamu nyuci kayak gimana sih, Di? Kok bau amisnya masih kecium? Udah bersih dah, Mang. Tadi malam juga pas Andi masukin ke garasi, baunya udah gak kecium kok, Mang. Kok kecium lagi ya? Apa masa sih, Mang? Korban kecelakaan itu, udah, jangan dilanjutin ngomongnya. Jangan mikir macam-macam. Udah, biarin aja. Ucap Pak Amir yang langsung memotong pembicaraan Andi tersebut. Andi pun langsung diam. Nah, kebetulan ibu-ibu yang dijemput oleh Pak Amir itu ada dua kelompok dari dua desa berbeda. Satu kelompok pertama terdiri dari 5 ibu-ibu. Dan satu kelompok yang kedua terdiri dari 6 ibu-ibu. Nah, setelah menjemput ibu-ibu dari kelompok pertama, ibu-ibu itu mulai masuk ke dalam angkot. Setelah angkot mulai melaju dan akan menjemput kelompok kedua, ibu-ibu yang di dalam angkot tersebut mulai risih. Bang, kok angkotnya nggak dicuci ya, Bang? Ini bau amis gini, Bang. Abis narik apaan? Ujar salah satu ibu-ibu. Ini habis narik ini sapi yang habis dipotong. Mungkin darahnya belum bersih. Ujar Mang Amir berdalih. Oh, bersihin atuh, Mang. Nggak nyaman nih nanti penumpang. Ntar nggak batal loh naik angkot Amang. Iya, nanti pagi langsung dibersihin kok. Ujar Mang Amir. Nah, kebetulan kelompok kedua itu jarak dari jalan raya, Pak Amir harus masuk ke gang. Setelah masuk ke gang, melewati rumah-rumah penduduk. Setelah rumah penduduk, ada sebuah rumpun bambu yang jaraknya sekitar 150 meter. Pak Amir harus melewati rute itu untuk menjemput kelompok ibu-ibu yang kedua. Nah, saat sudah menjemput kelompok ibu-ibu yang kedua dan kembali memasuki area perkebunan bambu, di situ ada yang aneh. Saat Pak Amir melihat dari kaca spion yang ke arah penumpang, Pak Amir melihat ada 2 pemuda yang sedang duduk tapi tidak di jok penumpang. Dia duduk di bawah dan satu lagi tergeletak. Pak Amir langsung spontan melihat ke belakang. Namun saat Pak Amir menoleh, kedua pemuda itu sudah tidak ada. Mang, ngelihat apa, Mang? Jangan ngelihat ke belakang, ngelihat ke depan. Entar mobilnya ini lagi salah, malah masuk ke selokan, ujar salah satu ibu-ibu. Oh iya, maaf Bu, tadi salah lihat kali. Oh, genit kali Mamang, Mang. Ngelihat ibu-ibu yang cantik di sini.
"Dah, ibu ada-ada aja," ujar Pak Amir. Singkat cerita, setelah selesai mengantarkan ibu-ibu di pasar, azan subuh berkumandang. Nah, setelah azan subuh berkumandang itu, anehnya, bau amis di angkot Mang Amir itu hilang. Sampai siang pun bau amis itu tidak tercium. Pak Amir mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun Pak Amir coba berpikir positif saja waktu itu. Nah, saat sore, ketika pukul 5:30, kebetulan waktu itu di dalam angkot Mang Amir ada 4 penumpang. Saat menjelang maghrib, tersisa 3 penumpang. Nah, setelah azan maghrib, bau amis itu mulai tercium. Kebetulan 3 penumpang yang di dalam tersebut mencium juga bau amis itu. "Mang, kok angkotnya bau amis, Mang?" ujar salah satu penumpang di belakang. "Iya, nggak tahu. Tadi kan nggak bau amis ya?" "Iya ya, apa penumpang tadi yang turun kali ya?" ujar salah satu penumpang itu. Nah, singkat cerita, ketiga penumpang itu sudah turun. Nah, setelah ketiga penumpang itu turun, bau amis itu tercium lebih menyengat daripada pas ada ketiga penumpang tadi. Mang, tuh, kayaknya ada yang aneh deh, Mang. Di, udahlah Di, jangan diomongin di sini Di. Nanti aja lah, di rumah ngobrolnya, ujar Mang Amir yang tak mau melanjutkan obrolannya. Dan entah kenapa setelah ketiga penumpang itu turun, Pak Amir tidak mendapatkan penumpang sama sekali. Sampai selewat Isya pun, Pak Amir tetap saja tidak dapat penumpang. Karena dirasa sudah sepi hingga pukul 8:30. "Udahlah Di, langsung pulang aja." "Iya Mang, ngapain dilanjut juga, udah gak ada penumpang gini, malah habis bensin Mang." Mereka tetap melanjutkan kendaraannya menuju pulang. "Di, kamu nanti cuci lagi ya mobil ini. Siapa tahu memang ada noda bekas penumpang apa kek yang belum bersih." "Ya deh Bang, nanti Andi cuci lagi." Nah, setelah sampai di rumah, Andi menyuci angkot Mang Amir itu seperti biasanya. Kali ini benar-benar dipastikan oleh Andi setiap sela tak ada yang terlewatkan. Nah, setelah sudah selesai, Andi mulai memasukkan angkot Mang Amir ini ke dalam garasi. Andi waktu itu langsung niat istirahat di kamarnya. Kebetulan Mang Amir juga sudah masuk ke dalam kamarnya. Pada pukul 11:30 malam kalau tidak salah waktu itu, Pak Amir mendengar angkotnya menyala dengan sendirinya. Bahkan istri dari Pak Amir pun terbangun. "Pak, itu angkot siapa yang nyalain? Apa Adi? Adi ngapain nyalain angkot jam segini?" Pak Amir lalu beranjak dari kasurnya dan melihat ke arah garasi. Sebelum berangkat ke arah garasi, Pak Amir sempat dulu melihat ke arah kamar Andi. Dan saat pintu kamar Andi ini dibuka, terlihat Andi sedang tidur di kasurnya. Otomatis Pak Amir kaget. Kalau bukan Andi, siapa yang nyalain? Pak Amir lalu membangunkan Andi. Di, bangun Di." Kenapa Mang? "Angkot nyala sendiri Di." Andi langsung kaget mendengar ucapan Pak Amir. "Masa Mang?" "Iya Mang, nyala Mang." Andi langsung bergegas mengikuti Pak Amir yang langsung berlari ke arah garasi. Nah, saat pintu rumah yang menjadi penghubung antara rumah ke garasi mobil dibuka, ternyata tak ada siapapun di sana.
Namun kondisi angkot itu masih menyala. Loh, siapa yang nyalain? Pak Amir lalu mengecek ke arah pintu loading door-nya. Di situ gembok pintunya itu masih utuh. Bulu kuduk Pak Amir di situ mulai berdiri. Dan parahnya lagi, ketika dicek, mobil tersebut menyala tanpa kunci kontak mobil itu. Oh, ini gimana matiinnya? Bawa kunci kontaknya, Andi lalu berlari mengambil kunci kontak. Dimasukkan dan dimatikan mobil tersebut. Dan saat Pak Amir dan Andi hendak kembali ke kamarnya, belum masuk mereka berdua ke dalam kamar, tiba-tiba mobil itu kembali menyala. Dan kali ini diikuti dengan bunyi klakson dari mobil tersebut. Bang Amir dan Andi langsung saling bertatap-tatapan. Nah, Bang Amir lalu berjalan pelan, ingin memastikan kembali tanpa membuka pintu. Niatnya, Pak Amir akan mengintip dari balik lubang pintu. Berjalanlah diikuti oleh Andi dari belakang. Andi di situ sudah mulai merasakan ketakutan. Dan saat dilihat dari lubang kunci, alangkah terkejutnya dengan apa yang dilihat oleh Bang Amir. Bang Amir melihat ada satu sosok yang duduk di bangku supir. Dan sosok itu terlihat wajahnya cukup mengerikan. Karena dari wajahnya terlihat berlumuran darah. Pak Amir lalu mundur. Bang, siapa? Bang Amir memberikan kode untuk Andi supaya masuk ke dalam kamarnya. Andi sepertinya engeh dengan apa yang dilihat oleh Pak Amir. Andi tak banyak berbicara. Dia langsung masuk ke dalam kamarnya. Mobil itu terus saja menyala hingga pukul 12:15. Mobil itu baru mati dengan sendirinya. Nah, dan pada pukul 1:30, Pak Amir lalu keluar dan menuju kamar Andi. Dibangunkannya Andi. Bangun berangkat berangkat sekarang, Bang. Iya, itu gimana tadi, Bang, mobil, Bang? Andi takut, Bang. Mobil mana lagi, Masa nggak dijemput ibu-ibu yang di sana? Mereka nanti marah-marah loh nggak bisa berangkat ke pasar. Ya juga ya, Bang. Udahlah, gimana nanti aja, Pak Amir dan Andi lalu berangkat untuk melangkahkan kaki menuju angkotnya di dalam garasi. Dan saat sudah masuk ke dalam garasi, bau amis itu kini tercium sampai keluar dari angkotnya tersebut. Bulu kuduk Pak Amir mulai berdiri, namun dia bingung harus bagaimana. Pak Amir hanya menatap ke Andi. Andi juga sepertinya mencium aroma itu dan mereka tak berbicara sama sekali. Andi lalu membuka rolling door garasi tersebut. Berangkatlah Pak Amir dan Andi menuju jemputan para ibu-ibu tersebut. Nah, di sepanjang perjalanan hendak menjemput ibu-ibu itu. Sebelum masuk ke jalan utama, tepat masih di jalan desa Pak Amir ini. Di spion, Pak Amir melihat ada salah satu pemuda yang sepertinya bergelantungan di pintu angkotnya tersebut. Astagfirullah. Andi lalu melihat ke arah spion. Andi juga melihat. Namun alangkah terkejutnya ketika Andi terus melihat dengan detail. Terlihat dari kaca spion sebelah kiri. Penumpang itu, pemuda yang bergelantungan di pintu angkotnya tersebut, wajahnya hancur. Serta dari pakaiannya penuh dengan noda darah. Aduh, gimana, Mang? Ucap Andi. Doa di. Ucap Pak Amir. Dalam hati kedua orang tersebut membacakan doa yang mereka bisa. Dan saat mereka melihat ke arah spion lagi,
sosok itu sudah tidak ada. Pak Amir dan Andi mulai merasakan tenang. Tapi bau amis itu tidak saja hilang. Pak Amir lalu menjemput para ibu-ibu itu. Dan selepas subuh, seperti biasa, bau amis itu hilang. Dan mendadak hari itu, entah kenapa, Pak Amir mendapatkan penumpang tidak terlalu banyak. Hingga menjelang maghrib pun, Pak Amir hanya mendapatkan 2 penumpang di jalur trayeknya itu. Sudah ditambah situasi yang tidak kondusif mengenai angkotnya yang tercium terus bau aroma yang tidak mengenakan, ditambah penumpangnya yang sedikit, membuat pikiran Pak Amir agak stres juga. Nah, setelah mengantarkan kedua penumpang itu, Bang Amir lalu berniat berhenti di salah satu warung kopi langganannya sambil menunggu penumpang naik. Kebetulan warung kopi itu berada di jalur pengeteman para angkot yang satu jalur dengan Pak Amir. Dan di situ, di warung itu ada 3 orang supir yang kebetulan sama-sama ngopi di situ. Kenapa, Mang? Usut gitu mukanya. Alah, sepi Sepi. Perasaan tadi lagi rame loh, Mang, angkot yang lain. Gak tahu Malahan saya mah kebanyakannya cuma bensin doang yang keganti. Ini juga target masih belum dapat. Kayaknya gara-gara itu sih, Mang, mungkin bau amis teh. Bau amis gimana sih? Coba kamu deketin angkot saya tuh. Kecium nggak? Salah satu supir di sana lalu mendekati angkot milik Pak Amir. Entah berapa lama dia lalu kembali ke warung kopi. Mir, kamu habis narik apaan? Kok bau amis gitu? Kayak bau amis darah lagi. Ini teh kemarin, beberapa hari yang lalu nih. Saya kan nganter ini, yang korban kecelakaan. Nah, sudah nganter. Besok maghribnya baru kecium. Nah, tapi pas subuh itu hilang baunya. Wah, ada yang gak beres tuh, Mir. Udah, kamu pergi aja cari orang pintar. Takutnya malah ada apa-apa lagi. Malah bisa nyalakain. Iya, Mang. Mending nanya ke orang pintar aja. Ya udahlah, ntar kita cari. Siapa tahu memang harus ke orang pintar sih. Masalah ini Amang juga bingung, harus kayak gimana. Ya, Adi juga mau gimana lagi, Mang, apalagi pas semalam kayak gitu. Emang semalam ada apaan? Ujar salah satu supir di sana. Pak Amir lalu menceritakan kejadian yang dialami oleh mereka pada tadi malam. Udah, Mir. Sekarang kamu mending langsung balik, Mir. Jangan dipaksain narik. Bukannya saya ngelarang kamu maksain nyari uang. Takutnya malah ada apa-apa di jalan. Mumpung belum terlalu malam. Ya juga ya. Mending kamu langsung carilah. Kalau mau orang pintar, mungkin kamu ada kenalan kali. Ada sebenarnya di desa saya sih. Ntarlah, paling sekalian pulang dari sini langsung ke rumahnya. Setelah menghabiskan segelas kopi, Pak Amir lalu ditemani oleh Andi lalu bergegas untuk pulang menuju ke niatnya untuk langsung ke rumah salah satu warga yang dianggap sesepuh di desa Pak Amir itu. Kebetulan dari warung kopi itu menuju rumah Pak Amir ada sebuah jalan yang terbilang agak sepi. Di kanan kirinya hanya ada pepohonan dan warung-warung penjual yang kalau sudah malam mereka tutup. Saat mobil Pak Amir ini melewati jalan tersebut, entah kenapa bau amis itu kembali lebih tercium dengan sangat menyengat. Dan tak berapa lama,
disusul dengan suara erangan dari bangku belakang. Pak Amir dan Andi di situ langsung merasakan ketakutan yang benar-benar sangat. Mereka belum berani menoleh ke arah belakang. Dan tanpa sengaja, Andi melihat kaca spion yang mengarah ke bangku penumpang. Di situ terlihat dua sosok pemuda. Yang satu sedang duduk bersender di jok paling ujung. Dan yang satu lagi, dia seperti merangkak ke arah Mang Amir. Astagfirullah, Mang! Pak Amir spontan langsung membantingkan setirnya ke arah kiri. Berniat untuk berhentikan mobilnya. Waktu itu, jarak jalanan sepi ke rumah penduduk yang paling ujung sekitar 25 meteran. Belum sempat Pak Amir membuka pintu mobil, mendadak bahunya seperti dipegang oleh sesuatu. Otomatis Pak Amir langsung refleks menoleh ke belakang, dan alangkah terkejutnya Pak Amir tampak dengan jelas sosok pemuda dengan wajah yang hampir terbelah. Bahkan dari bola mata kirinya itu hampir seperti keluar. Dan dari mulutnya terus saja mengeluarkan darah. Allahu Akbar! Pak Amir langsung bergegas berlari keluar dari angkotnya, diikuti oleh Andi dari belakang. Pak Amir terus saja berlari, tujuannya adalah rumah yang berada di paling ujung itu. Dan kebetulan saat mereka berlari dari arah depan, mereka melihat ada bapak-bapak yang sedang duduk di teras rumah tersebut. Ada sekitar 5 orang bapak-bapak. "Pak, tolong Pak!" teriak Pak Amir setelah melihat bapak-bapak itu. Setelah mendengar teriakan Pak Amir, bapak-bapak itu melihat, namun mereka belum menghampiri. Dan saat Pak Amir sudah sampai dekat ke rumah bapak-bapak itu, kelima bapak-bapak itu lalu menghampiri ke arah Pak Amir. "Kenapa, Bang?" "Pak, tolong Pak. Ada setan Pak di angkot saya Pak." "Setan?" "Iya Pak, bener Pak. Di angkot Pak ada setan." "Mana angkotnya?" "Itu Pak." Ditemani oleh kelima bapak-bapak itu, Pak Amir dan Andi melangkahkan kaki menuju angkot tersebut. Dan saat mereka sampai di angkot itu, tak ada apapun di sana. Halusinasi kali Pak. Aduh, gimana ya? Udah Pak, gak usah takut. Berdoa aja Pak di jalannya. Pak Amir bingung harus seperti apa, karena dia tidak mungkin juga meminta tolong para bapak-bapak itu untuk mengantarkan pulang. "Sudah Pak, yang tenang saja. Banyak berdoa saja Pak." "Ya udah Pak, terima kasih Pak. Maaf, saya sudah ngerepotin," ujar Pak Amir. Pak Amir lalu masuk ke dalam angkotnya, diikuti oleh Andi. Mereka lalu melajukan angkotnya untuk langsung pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, kebetulan waktu itu di kanan kirinya sudah banyak rumah-rumah. Jadi perasaan mereka tidak terlalu takut seperti melewati rute tadi. Namun mereka tetap saja tak berani melihat ke arah belakang, karena mereka takut ada sesuatu yang menakutkan yang terlihat di sana. Nah, saat mereka sampai di desa mereka dan mulai memasuki jalanan desa, kebetulan sebelum masuk ke rumah Pak Amir ini, mereka harus melewati pos ronda.
Dan saat mereka hendak sampai di pos ronda, terlihat ada bapak-bapak yang memang sedang melaksanakan ronda malam. Di sana terlihat ada orang yang memang disepuhkan oleh kampung tersebut yang bernama Mbah Karim. Dan niatnya Mak Amir ini akan pergi ke rumah Mbah Karim karena kebetulan Mbah Karim ada di pos ronda. Akhirnya Mak Amir lalu berhenti di pos ronda tersebut. "Wih, baru pulang narik nih." "Iya, sini ngopi dulu." "Ya ini mau ngopi. Emang kopinya ada?" "Ada ini," ujar para bapak-bapak itu berbahasa basi. "Ini kebetulan ya ada Mbah Karim di sini. Tadinya saya mau ke rumah Abah." Emang ada apaan, Rim?" "Ini Bah, diceritakannya lah kejadian yang dialami oleh Pak Amir ini." Bentar. Mbah Karim lalu berjalan mendekat ke angkot milik Bang Amir. Terlihat dari pos ronda, Mbah Karim seperti berbicara dengan seseorang di sana. Namun, para bapak-bapak termasuk Pak Amir dan Andi tak melihat lawan bicara Mbah Karim ini. Setelah itu, Mbah Karim lalu berjalan kembali mendekat ke arah pos. "Minta air 1 gelas gede ya." Dengan cepat para bapak-bapak di sana lalu memberikan segelas air kepada Mbah Karim. Mbah Karim lalu berjalan kembali ke arah angkot tersebut. Nah, air tersebut dibaca-bacakannya oleh Mbah Karim, entah apa yang dibacakannya. Setelah itu, air dari gelas yang dibawa oleh Mbah Karim diciprat-cipratkannya ke dalam angkot tersebut dan ke sekeliling angkot itu. Setelah itu, Mbah Karim lalu kembali ke pos. "Mir, udah pergi sekarang. Dari tadi kayaknya betah tuh. Dua orang pemuda itu di situ. Mereka masih penasaran. Jadi karena meninggalnya mendadak, apalagi belum sempat mendapatkan pertolongan, jadi ada rasa yang tidak terima, dan itu dimanfaatkan oleh jin yang menyerupai kedua pemuda itu. Karena memang meninggal terakhirnya di angkot kamu, ya udah, tempat angkot kamu yang jadi sasaran. Tapi sekarang gimana, Bah? Sekarang udah pulang. Coba kamu samperin sana ke angkotnya. Masih kecium nggak bau amisnya? Dik, kamu kesana, Dik." "Wah, nggak mau ah. Ma Amang yuk, sama Mamang berdua." Kamu mah. Udah sana dilihatin dari sini." Andi sempat kikuk dan takut untuk mendekat ke arah angkot Mang Amir. Dia coba mendekat pelan-pelan sambil beberapa kali tetap menoleh ke arah Mbah Karim dan bapak-bapak yang ada di pos. Dan saat mendekat, Andi sudah tidak mencium bau amis yang selama beberapa hari ini Andi cium. Dia lalu berjalan kembali ke arah pos. "Iya, Mang. Sudah gak kecium lagi." "Udah kan? Bener? Udah, sekarang mending ngopi aja dulu." "Udah, sama hal kayak gitu jangan takut. Semakin takut, mereka malah semakin jadi." "Iya, Bah." Malam itu mereka, Pak Amir dan Andi, habiskan untuk menemani para bapak-bapak ronda malam. Hingga akhirnya mereka 1:30 lanjut lagi untuk menjemput para ibu-ibu yang hendak berangkat ke pasar. Dan benar saja, besoknya lagi sudah tak tercium bau aroma amis darah tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silahkan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel kami dan jangan lupa selesai nonton ceritanya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya, klik tanda loncengnya, dan klik tanda like-nya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.